membahas mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Itu ada di bab ketiga. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, kita masuk ke pembahasan struktur dan fungsi tumbuhan. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa di sekitar kalian juga kalian menemukan yang namanya tumbuhan. Ya, di sekitar rumahnya ada nggak tumbuh-tumbuhan? Ada tumbuhan apa aja di rumah kalian? Hah? Apa aja, Firyawan? Contohnya? Ada apa? Oke, ganti sekarang ke rumahnya Siti. Di rumah Siti ada tumbuhan apa aja, Siti? Cherry, terus nangka, terus rambutan. Oh, sama ya kayak rumahnya Paris, ada nangka sama rambutan. Terus mangga. Udah, apa lagi? Banyak. Dah. Nah, itu kalian sudah mengetahui beberapa jenis tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi pada tumbuh-tumbuhan. Yang akan kita pelajari pada bagian tumbuhan itu ada 4. Ada bagian tumbuhan akar, lalu batang, ada juga daun, dan ada yang terakhir itu adalah bunga. Nah, keempat bagian tumbuhan ini yang hari ini akan kita pelajari tentang struktur dan juga fungsinya. Kita lanjut. Yang pertama, struktur dan fungsi dari akar. Nah, kalian lihat di buku paket halaman 109. Sebelumnya pada tumbuhan itu sudah dibahas di kelas 7, sudah pernah mempelajari tentang tumbuhan belum? Sudah belum? Belum, karena akan dibahas di kelas. Ini belum masuk. Akan dibahasnya hari ini di kelas 8. Jadi tumbuhan itu ada yang tumbuhan dengan perkembangbiakannya generatif dan juga dengan secara vegetatif. Nah, kalau secara generatif itu tumbuhannya perkembangbiakan secara seksual atau secara perkawinan. Kalau misalkan dia vegetatif itu tumbuhan yang di perkembangbiakannya itu tidak dengan perkawinan. Contohnya itu dengan mencangkok, lalu distek, terus bisa juga merunduk. Nah, kalau dengan generatif atau perkawinan, itu adanya perkawinan antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain, yang dibantu biasanya dengan bantuan lebah. Karena lebah itu membawa benang sari ke putih. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang struktur dan fungsi akar. Nah, pasti kalian sudah mengetahui kalau misalkan di setiap tumbuhan itu pasti ada yang namanya akar. Ya. Nah, akar itu adalah organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku dan akar ini tumbuh ke pusat bumi atau ke bawah, ke dalam tanah, lalu memiliki bentuk yang meruncing. Nah, akar itu ada 2 jenisnya. Coba kalian lihat di PowerPoint yang di bawah sini. Nah, itu kalian lihat yang ada di PowerPoint ini. Nah, ini perhatikan gambar akar yang ada di gambar itu, ada yang di sebelah
kiri. Di sebelah kalau di kalian kanan ya berarti ya. Nah, yang sebelah yang di huruf A, yang ini itu merupakan akar serabut. Kalau yang sebelahnya lagi, yang di huruf B, ini merupakan akar tunggang. Nah, jadi akar itu terbagi dua nih jenisnya. Ada akar serabut dan juga akar tunggang. Cirinya, kalau akar serabut itu dia banyak cabang-cabangnya. Kalian lihat di gambar yang huruf A. Dia lebih banyak pencabangannya daripada yang di gambar huruf B. Bisa dilihat perbedaannya? Nah, di situ kalau misalkan akar serabut itu terdapat pada tumbuhan namanya tumbuhan monokotil. Nah, kalau misalkan dia akar tunggang ini dia akar yang ada pada tumbuhan dikotil. Terus fungsi akar ini menambahkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium yang lainnya. Dan juga akar ini fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Contohnya karena akar ini, tumbuhan ini ada yang melalui media tanamnya itu ada yang dari tanah, melalui tanah, ada juga yang melalui air atau biasa kita sebut dengan tanaman hidroponik. Nah, kalian pasti pernah melihat tumbuhan yang hidupnya ada di air. Di sekolah kita juga ada. Kalau kalian perhatikan di jalanan di atas, di lorong, nah itu ada tanaman yang tidak di dalam tanah, tetapi dia disimpannya di dalam botol, terus digantungkan yang berisi air. Nah itu dia tetap tumbuh, namanya tanaman hidroponik menggunakan media air atau hidro itu air. Nah, kalau misalkan tanaman yang menggunakan tanah itu dan dengan tanaman yang tumbuhnya itu melalui air, media air, fungsi akarnya juga sama untuk menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah atau di dalam media lainnya, media tumbuh lainnya. Nah, contohnya untuk tanaman yang monokotil atau akarnya itu serabut, contohnya itu ada di tanaman padi. Pernah kalian melihat tanaman padi? Atau di tanaman kangkung? Pernah lihat kangkung? Nah, akar kangkung itu kan dia banyak ya serabut-serabutnya. Nah, itu contoh dari tanaman yang berakar serabut atau tanaman yang monokotil. Selain juga padi, ada juga tanaman yang akarnya serabut itu jagung. Jagung, lalu ada juga tanaman ini rumput. Nah, rumput itu juga merupakan contoh dari tanaman akar serabut. Akarnya dia seperti yang ada di gambar A, itu akarnya banyak cabang-cabangnya. Nah, kalau misalkan sekarang akar tunggang ini akar yang ada pada tumbuhan dikotil. Nah, tumbuhan dikotil ini seperti tadi contohnya yang ada rumahnya pohon mangga tuh tadi rumahnya Siti ya. Rumahnya Siti, rumahnya Faris, ada tak pohon mangga? Rambutan ya? Nah, itu merupakan contoh dari akar tunggang. Kalau misalkan kalian lihat, di akar dari tanaman tumbuhan dikotil itu dia ada yang namanya bagian yang menjulur ke bawah. Jadi dia langsung ke pusat bumi atau langsung ke tanah, itu akar tunggang. Selanjutnya, nah ini ada struktur dari akar. Di sini ada akar dikotil yang di sebelah yang berwarna hijau. Nah, dalam struktur akar, kalau kita kan melihatnya secara fisik, akar itu bentuknya
tidak terlihat di bagian dalamnya. Nah, ternyata bagian dalam akar itu seperti ini, seperti yang ada di gambar. Kita lihat dulu untuk akar yang dikotil. Contohnya tadi akar dikotil itu akar tumbuhan pohon mangga, pohon rambutan, lalu ada pohon kacang tanah. Nah, itu sistem perakarannya dia akar tunggang. Nah, dalam struktur akar, di dalam bagian akar ini, kalau misalkan kita potong bagian akarnya dan kita lihat dengan menggunakan mikroskop, itu akan terlihat gambaran akar seperti yang ada di gambar di atas ini. Nah, contohnya itu yang pertama ada epidermis, bagian-bagian akar itu dalamnya, bagian dalam akar ini ada yang disebut dengan epidermis. Nah, epidermis ini lapisan terluar dari akar. Nah, ini nih yang ada di luarnya. Nah, lapisan epidermis itu yang ada di luar sini. Lalu ada juga lapisan namanya korteks. Nah, korteks itu adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Ini kalian harus diingat-ingat karena kemungkinan ini akan masuk juga ke dalam soal PAS karena kita akan pelaksanaan PAS di bulan November, di akhir November ini. Jadi kalian persiapkan diri, pelajari lagi materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, dan untuk soal-soalnya kalian juga dipelajari kembali karena Ibu mengambil soalnya dari yang sudah Ibu berikan ke kalian. Mau itu dari ulangan-ulangan, contoh-contoh soal, kalian pelajari lagi. Mungkin hanya Ibu akan perbedakan sedikit, bisa jadi dari angkanya yang dibedakan atau yang ditanyakan atau yang diketahui. Jadi kalian pelajari kembali materi-materi yang sudah diberikan. Kita lanjutkan lagi, dan untuk tugas-tugasnya juga jangan lupa anak-anak yang belum menyelesaikan, belum menyempurnakan tugasnya, kalian segera dikerjakan, jangan sampai ada yang masih bolong di ketika pembagian rapot yang sudah jadi semester 1. Mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki dan melengkapi tugas-tugasnya, segera dikejar, segera diperbaiki, dan segera dikumpulkan. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi. Nah, di sini ada bagian lapisan yang kedua, yaitu endodermis. Nah, endodermis ini yang ada di sini. Endodermis itu dia bagian yang ada di dalam, yang ada di tengah-tengah ini nih, yang berwarna oranye. Nah, itu adalah endodermis. Fungsinya untuk apa? Untuk pengaturan jalannya air dan mineral dari korteks ke silinder pusat. Jadi kan tadi fungsi akar itu dia mengangkut air dan juga mineral. Mineral yang ada di dalam tanah diangkut dan disebarkan ke bagian-bagian tumbuhan lainnya. Nah, dari sini ada bagian di akar, itu endodermis, itu yang fungsinya untuk pengaturan jalannya air dan mineral. Selanjutnya ada yang namanya jaringan silinder pusat. Nih, di sini yang ada di kotak orange ini. Oh, salah warna ya. Warna. Kelihatan nggak? Kalau warna biru. Kelihatan bedanya? Nah, kalau misalkan jaringan silinder pusat itu terbagi ada dua. Nih, yang di sini. Kalau pusat itu dia ada di tengah-tengah. Nah, dia itu terbagi ke dalam dua. Ada jaringan silem dan juga ada yang namanya jaringan floem. Kalau jaringan silem itu fungsinya untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke batang dan daun. Nah, kalau misalkan floem itu fungsinya untuk mengangkat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh akar. Nah, biasanya di soal itu akan terkecoh dari dua jaringan ini.
dibedakan kalau silem itu dia mengangkut air. Mengangkut air yang menuju batang dan daun. Jadi dia kalau silem itu akar yang ada di dalam tanah, air dan mineralnya itu diangkut menuju batang dan daun. Tapi kalau jaringan floem, kalau floem ini mengangkut makanan hasil fotosintesis, kebalikannya dari daun ke seluruh akar. Jadi kalau silem itu dari bagian bawah, kalau floem itu mengangkut airnya dari bagian yang atas. Paham untuk membedakan silem dan floem? Paham? Coba kita kembali. Kalau silem, kalau fungsi silem itu untuk apa? Hah? Mengangkut air dan mineral dari mana? Betul, dari akar menuju batang dan daun. Kalau floem, mengangkat sisa makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian akar. Nah, itu dibedakan antara silem dan juga floem. Nah, selanjutnya ini ada fungsi akar untuk membuat tumbuhan tegak. Lalu yang kedua untuk menyerap air dan garam. Yang ketiga menjaga kekompakan tanah. Dan yang keempat mengalami modifikasi. Nah, modifikasi pada akar itu terjadi pada tumbuhan wortel. Tahu tumbuhan wortel? Tahu? Menurut kalian, tumbuhan wortel itu akarnya termasuk akar tunggang atau akar serabut? Akar tunggang, betul. Nah, tapi tumbuhan wortel ini, dia kan tumbuhnya ke bawah ya. Nah, di situ yang bagian ke bawahnya itu merupakan inti akar. Nah, dia tumbuhannya mengalami modifikasi. Jadi, walaupun dia akar, tetapi dia juga menyimpan cadangan makanan. Jadi, wortelnya ini itu merupakan makanan, cadangan makanannya dan juga termasuk ke dalam akarnya. Nah, yang kita makan itu wortel, itu merupakan hasil modifikasi atau fungsi akar yang mengalami modifikasi dari fungsinya. Selain dia membuat atau menyerap air dan garam, tetapi juga di tumbuhan wortel itu sebagai menyimpan cadangan makanan. Sekarang semua pada bawa handphone. Oke, nanti kita di akhir. Coba sekarang kalian cari dua contoh. Ini kan di sini ada tumbuhan wortel yang mengalami fungsi modifikasi akar. Sekarang coba kalian tuliskan di buku 2 atau 3 contoh dari tumbuhan yang mengalami modifikasi fungsi akar. Boleh melihat di buku atau boleh menggunakan internet. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya? 10 menit cukup ya? Deal ya? Kenapa? Kenapa? Tabelnya dibikin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ditulis di judulnya itu tumbuhan yang akarnya mengalami modifikasi struktur dan fungsi. Boleh di buku juga ada. Ibu beri waktu 10 menit. Rendra ya. Terus, siapa lagi yang mau menyampaikan? Ajeng apa? Hah? Bengkuang. Gimana Jeng fungsi modifikasi bengkuang? Hah? Teman-temannya yang lain kalau misalkan ada yang mau menambahkan silahkan. Gimana bengkuang? Akarnya tunggang, modifikasinya untuk menyimpan cadangan makanan. Betul. Ada lagi, satu orang lagi deh.
Nah, dulu Jeng, tahan. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Yang biasa kita makan juga ada. Ayo apa? Yang kalau di Ciki itu namanya kitela. Itu tumbuhan apa tuh yang kitela? Hmm? Kitela, kitela, Ciki kitela. Singkong, betul. Nah, singkong juga itu termasuk contoh tumbuhan modifikasi akar dan strukturnya. Nah, fungsinya sama seperti tadi bengkuang, lalu wortel. Nah, itu singkong juga masuk ke dalam modifikasi yang cadangan makanan. Tadi Zaki ya? Nah, selanjutnya ada juga tumbuhan mangrove. Tumbuhan mangrove juga mengalami modifikasi fungsi akar. Nah, di mana fungsi mangrove itu dia modifikasinya akarnya akar nafas pada tumbuhan bakau atau tumbuhan mangrove. Selanjutnya kita masuk ke